di masing-masing outnya ini juga ada delaynya teman-teman. Ini kita coba on kan aja. Nah, teman-teman bisa denger ya, itu LED outnya kedip semua. Kanan ada equalizer A, ada equalizer B, dan ini bisa disetting satu-satu atau independen gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, jadi view-nya itu real ya, LR gitu ya. Nah, view-nya ini adanya di, jadi untuk routing view-nya ini ada di input ya teman-teman, bukan di output ini ya teman-teman, tapi di input LR-nya. Oke, cek. Oke teman-teman, video kali ini saya mau mereview tune control digital Arduino. Kali ini saya pakai ESP32 ya teman-teman, karena dari kemarin masih proses debug sama menggali-gali fitur-fiturnya apa aja yang bisa kita bikin di sini. Dan ini untuk hasil sementara, jadi saya mau langsung review aja ya teman-teman. Jadi apa aja menu-menu sama fitur yang ada di DSP ini ya. Oke, untuk ini lebih bagusnya coba kita matiin dulu aja ya. Jadi kita lihat dari awal nyala itu kayak apa. Oke, kita pasang lagi. Oke, nah itu untuk tampilan loading screen-nya ya teman-teman. Jadi delay supaya semua sistemnya itu udah oke, udah jalan. Jadi nggak langsung kita oper-oper data gitu ya teman-teman, kurang lebih gitu. Nah, untuk supply-nya ini saya ambil dari Trafo. Ini keluarannya CT sekitar 15 volt ya. Ini aku turunin pakai buck converter LM ke sekitar 9 volt. Masuk ke sini. Ini ada dua IC regulator 3,3 sama 5 volt ya teman-teman. Jadi untuk display sama ESP-nya, ini kebetulan ESP-nya nggak bisa input 5 volt karena mungkin IC 117-nya rusak ya teman-teman. Tapi untuk saat ini normal aja. Oke, kita lanjut ke menu yang ada di DSP ini. Oke. Nah, untuk menu pertama ini saya tandain pakai A1 di atas ini ya. Karena menunya itu ada A, B, C, D, E, F. Menunya ada F. Nah, di dalam menu A ini ada opsi-opsi pilihannya. Ini untuk menu A ada input selector. Di sini ada 3 mode. Stereo LR, mono L sama mono R. Jadi kalau input stereo LR itu normal ya teman-teman. Input LR 2 kayak gini. Kemudian kalau mono L atau mono R gitu, itu jadi inputnya cukup satu aja ya teman-teman. Misal pakai mono L, nanti outnya LR tetap ada suaranya gitulah kurang lebih. Kemudian ini ada input gain. Ini gain untuk inputnya ya teman-teman. Jadi misal inputnya gainnya kecil atau enggak keras suaranya gitu, bisa ditambahin gainnya dari sini. Ini maksimal sampai 20 dB aja. Jadi kalau sebenarnya bisa sampai 25 lebih, cuman suaranya saya jamin pasti pecah teman-teman. Jadi saya limit di 20 aja. Nah, kemudian untuk selanjutnya di menu A itu ada output fader ya teman-teman. Nah, outnya ini kan saya bikin ada, sebenarnya ada 4 ya teman-teman. Saya bikin grup gitu, A sama B gitu. Jadi A itu ada LR, B juga ada LR. Nah,
Terus di menu A ini untuk fadernya itu jadi masing-masing punya fadernya sendiri. Jadi L punya fader, R punya fader, yang B, yang A juga punya, LR punya fadernya masing-masing. Kemudian di masing-masing outnya ini juga ada delaynya teman-teman. Ini untuk out AL, berarti untuk out A yang ini, yang L gitu ya. Itu ada delaynya teman-teman. Nah delaynya ini sama juga kayak fadernya. Jadi fader BLR, ALR, delaynya juga sama BALR, ALR gitu ya teman-teman. Jadi tiap fader punya delay masing-masing gitu. Delaynya itu maksimal di 16 milisecond sama ini tambahannya sekitar 1 milisecond kalau nggak salah. Oh lebih ternyata teman-teman, 531 teman-teman. Jadi sistem untuk offset delaynya itu yang depan ini untuk hitungan kasar ya teman-teman, 5, 10, 16 gitu. Nah untuk yang opsi offset keduanya ini untuk hitungan halusnya teman-teman. Jadi misal depannya 16, belakangnya 5,31, jadi tinggal di jumlahkan saja. Jadi totalnya itu sekitar 21,31 milisecond gitu ya teman-teman. Nah delaynya itu seperti yang tadi, out AL itu punya delaynya sendiri, delay AL. Kemudian out AR, tadi kan out AL, sekarang out AR sebelahnya, dia juga punya delaynya sendiri. Nah ini untuk delaynya sama seperti yang tadi 21,31 gitu ya teman-teman. Semuanya itu sama. Ini untuk fader BL berarti yang ini, PL sama PR. Ini juga punya delaynya masing-masing kayak gitu. Nah ini untuk di menu A ya teman-teman. Kita pindah ke menu B. Di menu B ini ada loudness. Nah di menu B ini ada loudness sama noise generator teman-teman. Jadi saya satuin sama menu loudness. Kenapa? Karena untuk jalurnya itu misal loudness di sebelah sini ya teman-teman, input analog atau input yang dari kabel LR itu di depannya sini, kemudian noise itu ada di bawahnya teman-teman. Jadi ini input, bawahnya itu noise, jadi loudness ada di depan sini. Jadi kayak gini. Nah ini shortnya berarti loudness ini mau ambil suaranya dari input yang di atas atau noise yang di bawah gitu. Jadi karena posisinya kayak gitu, jadi menu loudness atau noise nya itu saya gabungin sama loudness gitu ya teman-teman. Kita balik lagi dari menu nomor satunya. Loudness nya ini bisa di bypass ya teman-teman. Kalau misalnya nggak pakai ini di bypass aja bisa. Kalau mau pakai bisa di use. Kemudian kalau mau pakai noise generatornya ini harus di use ya, karena noise nya itu ada di depan loudness, kurang lebihnya kayak gitu. Gain untuk loudness, oh ya untuk loudness itu misal mau pakai loudness, gainnya itu harus dinaikkan ya teman-teman. Jadi supaya loudness-nya itu berfungsi ya teman-teman, ini harus dinaikkan. Jadi frekuensi yang dipotong itu kedengeran. Nah ini untuk input loudness, inputnya seperti yang tadi saya jelasin, ada dua input, dari input LR atau dari noise. Nah ini noise-nya ada switch-nya juga ya, on off gitu ya. Ini kita coba on kan aja. Nah teman-teman bisa denger ya, itu LED out-nya kedip semua karena ada noise. Nah noise nya ini ada dua mode, ada pink sama white. Ini cocok buat RTA ya teman-teman, atau mau cek misal awal start teman-teman atur sound system gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ada noise nya, dan noise nya ini bersih ya teman-teman, noise. Kemudian ada ini menu loudness nya.
Loudness-nya ini ada high boss, ini untuk boss frekuensi high-nya. Ini untuk HPF-nya, HPF untuk loudness sama LPF untuk loudness itu. Nah, di menu B ini, menu B8 ini cuman itu aja. Kemudian menu selanjutnya, menu C, ini ada P2 bus ya teman-teman. Nah, P2 bus itu ini juga sama kayak loudness, bisa di bypass juga atau mau dipakai di use. P2 bus ini juga kalau P2 bus ini beda kayak loudness untuk sistem routingnya. Jadi P2 bus ini punya ada 2 grup itulah kurang lebihnya. Jadi A ada P2 bus sendiri, B P2 bus sendiri, cuman untuk LR-nya sama tetap. Jadi untuk mewakili A sama B saja. Nah, loudness P2 bus ini sama kurang lebih sama kayak bus poster ya, kayak BPE gitu ya. Dia cuman ngepost beberapa frekuensi low-nya aja, 214, 73, 108, 86, 68, 54 sama TRG ini truk, berarti tidak ada pos yang jalan gitu ya teman-teman. Dan ini nanti kita coba dengerin suaranya aja. Nah, untuk P2 bus ini ada 2 ya, seperti yang tadi saya bilang, ada A sama ada B, gain sama LPF nya gitu kurang lebih. Nah, untuk menu B ini, menu C ini untuk P2 bus ada 5. Kemudian selanjutnya ada equalizer. Nah, ini cuman switch aja ya teman-teman. Equalizernya ini mau di use atau mau di bypass itu terserah teman-teman. Kalau mau dipakai bisa di use, kalau nggak di bypass aja. Kemudian selanjutnya, nah ini menu utama kita itu equalizernya. Jadi equalizernya ini ada 2 juga sama kayak P2 bus tadi. Ada equalizer A, ada equalizer B, dan ini bisa disetting satu-satu atau independen gitu ya, sendiri-sendiri. Dan istimewanya equalizer yang ada di DSP ini nanti kita coba bahas lagi ya. Ini kita bahas dari menu depannya aja dulu. Untuk equalizer A sama B itu sama ya, ini yang kita review yang A aja. Untuk equalizer seperti pada umumnya ya teman-teman, ada HPF seperti hal wajib. Kalau equalizer itu ada HPF ya teman-teman, 250, 200, 160, 105, 100, 80, 63, 50, 31, 25 sama stroke itu tidak ada pemotongan ya, jadi lolos semua frekuensinya, tidak ada HPF, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk HPF. Kemudian ada slope-nya juga, di sini ada 12 dB sama 24 dB. Jadi slope itu ini slope untuk HPF-nya ya. Jadi slope itu kurang lebih kalau dilihat dari grafik, misal ini frekuensi rata ya teman-teman, frekuensi rata. Kalau kita HPF atau kita potong kan otomatis frekuensi yang di sini kita potong set. Jadi frekuensinya di sini sama di sini. Ini titik potongnya. Nah, slope itu ini ada 12 sama 24. Ini sedikit kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Jadi slope itu menentukan kemiringan pemotongan frekuensinya gitu ya teman-teman. Entah yang 12 atau yang 24 saya lupa. Jadi mungkin yang 24 itu titik potong HPF-nya itu agak miring, kurang lebih miring beberapa derajat gitulah ya teman-teman. Kemudian yang 12 itu agak curam gitu. Jadi bedanya apa? Kalau titik potongnya curam itu frekuensi sampingnya itu udah langsung hilang ya teman-teman. Ada sedikit tapi pakai banget gitu, sedikit banget frekuensi sampingnya yang ikut masuk gitu. Kalau titik potongnya agak nggak terlalu curam, otomatis frekuensi sampingnya itu masih kedengeran, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Koreksinya kalau salah ya. Itu ada slope. Kemudian untuk fasa, kalau fasa umum ya ada 180 sama 0. Jadi misal teman-teman mau pakai ini buat subwoofer,
Jadi misal pakai box vakum gitu atau model-model lainnya gitu. Kalau misal box yang model keong itu yang dipakai itu delay ya teman-teman, karena lontaran suaranya itu harus muter dulu, beda sama arraynya kayak gitu kurang lebih. Kalau fasa itu misal teman-teman pakai box, mungkin box vakum gitu ya, yang agak sulit kalau misal bongkar pasang, mau ganti kabel dibolak-balik. Sebenarnya nggak untuk vakum aja sih ya, untuk kurang lebih untuk speaker gitu lah. Misal suaranya kok cancel nggak ketemu, kan masalah umumnya itu pasti ada di fasa sama delay. Kalau untuk masalah suara yang nggak ketemu, misal ada 2 speaker ditumpuk atas bawah, untuk boxnya beda, untuk pemasangan speakernya juga beda, ada yang dibalik, ada yang di depan itu. Nah itu tinggal main di delay sama fasa aja kalau misalnya nggak ketemu, kurang lebih kayak gitu untuk fasa. Kemudian untuk bandwidth, ini quality factor bandwidth itu untuk band ya teman-teman. Untuk setiap band equalizer dia punya bandwidthnya masing-masing. Jadi bandwidth itu sama kayak HPF tadi yang slope. Bedanya kalau di bandwidth itu kan karena band equalizer itu satu frekuensi. Jadi satu frekuensi itu misal ini frekuensi 1 kHz. Kalau di BOS dia kan frekuensinya bakal naik, 1 kHz ini naik. Kemudian di grafiknya itu karena frekuensi 1 kilo, jadi sampingnya itu ada kayak semacam payungnya gitu teman-teman. Gambarannya kayak gitu ya teman-teman. Jadi bandwidth itu untuk mengatur besar kecil payung itu gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau semakin besar payungnya, otomatis frekuensi yang di samping-sampingnya itu ikut nempel, jadi ikut masuk ke frekuensi yang kita post ini. Nah di sini untuk bandwidth itu ada dua ya teman-teman, ada 4,7 sama 2,2. Nah 2,2 ini berarti payungnya agak lebar, jadi frekuensi bawah atau frekuensi sampingnya itu ikut masuk, ikut kedengeran sedikit. Nah kalau di 4,7 itu payungnya agak kecil, jadi lancip gitu ya teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk bandwidth ya teman-teman. Nah ini untuk equalizernya, di sini ada 16 band ya. Ini kita lihat bareng-bareng, ada 20 Hz, 31,5, 50 Hz, 80 Hz, 125 Hz, 200 Hz, 300, 500, 800 Hz. Ini 1,25 kHz nya, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo, 12 kilo, 20 kilo. Nah ini aja teman-teman, jadi bandnya itu cuma ada 16. Nah untuk pengaturan fader atau gainnya gitu ya, gain untuk per frekuensinya ini saya bikin clear ya teman-teman. Jadi misalnya mau di pause itu tinggal naikkan aja, kalau mau di cut ini bisa cut ya teman-teman. Jadi misal di min 24 dB 20 kHz nya ini ke cut ya teman-teman, jadi hilang gitu. Beda sama equalizer, mungkin equalizer yang kelas-kelas bawah gitu ya teman-teman. Kalau fader equalizernya diturunkan itu masih kedengeran ya teman-teman, jadi butuh crossover lagi untuk ngilangin frekuensi itu. Nah tapi kalau di sini untuk kalau misalnya kita min atau kita cut ini hilang ya frekuensinya. Kalau dinaikkan ya di pause gitu, kalau nol flat gitu. Nah kurang lebih untuk karakter equalizer di sini tuh kayak gitu ya teman-teman. Jadi di samping equalizer bisa juga untuk crossover. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah ini untuk equalizer B, A sama B itu sama isinya. Jadi garis besarnya itu untuk DSP kali ini, yang pertama untuk input itu ada mix, stereo, LR, kemudian per out LR AB ini ada delaynya masing-masing, ada fadernya masing-masing.
Kemudian ada P2 bus atau bus poster, itu masing-masing juga cuman mewakili grup A sama B, LR gitu. Kemudian ada noise generator, misal teman-teman mau start awal pasti harus cek RTA gitu ya, untuk memastikan semuanya itu, semua speaker itu nyala gitu. Itu bisa dari noise generator. Kemudian tadi P2 bus ya, AB. Kemudian equalizer independent full fitur ya teman-teman, kurang lebih kayak gitu untuk reviewnya. Nah terus sebagai pemanis di sini saya kasih ini teman-teman, view meter. Ini coba kita play musik ya. Ini masih loading ya teman-teman. Nah, ini untuk inputnya tadi masuk ke LR. Ini inputnya kita bikin stereo. Kemudian kita coba naikin gain view-nya. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman. Sebentar, ini aku kencengin suaranya. Nah kayak gini ya teman-teman. Ini L-nya kenapa kok gak jalan? Karena mungkin ini teman-teman. Nah ini ada agak saklek ya teman-teman soketnya, nanti saya mau ganti yang bagus. Nah jadi view-nya itu real ya, LR gitu ya. Nah view-nya ini adanya di, jadi untuk routing view-nya ini ada di input ya teman-teman, bukan di output ini ya teman-teman, tapi di input LR-nya. Ini bisa kita cabut satu. Nah ini L-nya, kita pasang lagi. Ini R-nya yang atas. Nah oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah kurang lebih itu fitur-fiturnya teman-teman. Untuk tes suaranya kita bikin di video selanjutnya aja. Nanti untuk sistemnya sumber suara kita ambil dari laptop, ini masuk ke input LR, kemudian outnya kita pakai satu aja, kita pakai yang A atau nanti coba yang B. Cuman berhubung saya nggak ada sound card untuk rekam, mungkin ini saya langsung pasang ke PC ya teman-teman, ke jalur line in. Jadi kalau suaranya agak kurang maksimal karena saya recordnya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk video tesnya saya bikin di video selanjutnya karena ini udah terlewat panjang. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai sekarang, sampai saat ini. Jangan lupa supportnya, subscribe, komen, like. Kalau teman-teman mau bisa menunggu ya untuk PCB-nya, nanti saya coba bikin dan saya coba tes lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, follow, share, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.